Ini salah satu tanaman yang terkena layu ya teman-teman. Dan kemungkinan ini juga ya, ini pada saat ini di pagi hari ini masih segar ya, tapi sudah terlihat agak layu-layu sedikit. Nah ini juga hampir, nah ini banyak sekali ya teman-teman ya, yang terkena layu hampir satu beding ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamal Tani TV. Semoga teman-teman yang melihat video ini, teman-teman yang sudah subscribe di channel ini mendapatkan kelancaran rezekinya di bidang apapun ya, terutama yang sedang bertani. Karena saat ini ya teman-teman, banyak lahan cabai di sini khususnya mengalami penyakit layu ya teman-teman. Contohnya di salah satu lahan milik petani ini terkena layu ya teman-teman ya, dan dimungkinkan ini adalah layu fusarium. Nah, penyakit layu itu ada dua ya teman-teman, ada layu bakteri dan ada layu fusarium. Perbedaannya adalah simpelnya saja, kalau layu fusarium biasanya tanaman itu pada saat pagi dan sore hari itu kelihatan segar, masih segar. Tapi ketika jam 10 siang itu sudah mulai tampak layunya ya. Jika layu bakteri terlihat, biasanya ciri-cirinya terlihat pada batang ya teman-teman ya. Bagian bawah batang itu akan terlihat kehitam-hitaman. Sepengalaman kami, dua penyakit layu ini itu susah atau tidak bisa diobati ya teman-teman. Akan tetapi dicegah itu bisa. Kalau pengalaman kami, ketika sudah mendapati penyakit layu seperti ini, biasanya batang itu kami cabut ya teman-teman. Batang kami cabut, kami hindari dari tanaman yang lain, dan kami benahi lagi sistem irigasinya. Biasanya bedengannya itu kita benerin lagi, karena layu seperti ini menyebarnya dari akar. Kedua penyakit ini akan sangat mudah berkembang ketika di kelembapan yang sangat tinggi ya teman-teman. Apalagi seperti saat ini di daerah saya curah hujan itu pagi dan malam hari selama beberapa minggu ini. Wajar saja jika layu fusarium menimpa di lahan ini ya teman-teman. Karena saya juga sempat tanyakan ke petaninya. Kemarin dia sebelum hujan dia mengairi lahannya dengan sistem irigasi dari dari sungai itu ya teman. Jadi tidak menggunakan air dari mesinnya, jadi menggunakan air sungai. Saya rasa itu banyak bakterinya, jadi ketika dia masuk ke lahan ini maka akan cepat sekali perkembangannya, apalagi ditambah dengan air hujan ya teman-teman. Dan ini sistem irigasinya juga tidak ada pembuangan yang bagus ya di lahan ini. Ketika kita obati penyakit layu seperti ini, maka akan sangat memakan banyak biaya ya. Jadi biasanya kami cabut saja, kami jauhkan dari yang lain, dan kita benerin juga sistem irigasinya. Untuk pencegahannya biasanya kalau kami sendiri, ketika itu akan panen, siap panen seperti ini waktunya, sebenarnya sudah waktunya panen ya teman-teman ya. Jadi pada musim penghujan ini dia waktunya panen. Jadi kalau kami sendiri biasanya untuk tanaman panen di musim penghujan seperti ini, di awal kami tidak terlalu rapat untuk penanamannya ya. Kalau di sini terlihat dalam satu beding itu ada 2 ruas. Dan cara keduanya biasanya saya menambahkan
eh, kapur dolomit di lahan seperti ini untuk menaikkan pH tanahnya. Itu saja tips dari kami ya teman-teman. Untuk pada kesimpulannya, untuk penyakit layu fusarium seperti ini itu sepengalaman kami tidak bisa diobati ya. Dan kita yang pertama yang kita harus lakukan adalah saat penanaman yang akan panen di kala musim hujan, yang pertama adalah pembenahan lahannya agar air tidak tergenang seperti ini. Yang kedua adalah kerapatan tanaman, diusahakan itu jarak antar tanaman adalah 65 cm ketika kita akan panen di musim penghujan seperti ini. Yang ketiga adalah menaikkan pH tanah dengan memberikan kapur dolomit. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk bantu kami subscribe channel ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan membantu petani semuanya dengan kita berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.